Cuman fakta saya udah nyadari juga, orang yang direkrut tipe kayak gini nggak bisa diharapin tahun depan tetap ada, belum tentu ada. Tapi yang penting tahun itu nginjek kita cukup gede gitu. That's it. Kita nggak harapin dia long life gitu. Ya. Tapi ketika orang yang profil biasa-biasa, ya orang nggak kaya lah, biasa-biasa lah, itu bisa jadi UN, bisa jadi. Tapi omsetnya kayak gini-gini nggak gede-gede, kayak gini-gini nggak gede. Ya. Tapi dia justru bisa jadi leader yang bagus. Tinggal dia nanti by proses mau belajar nggak? Itu. Anda coba lihat lah, sekelilingmu leader-leader prudensial, terus anggap yang sudah jadi CE semua. Memangnya backgroundnya dulu pengusaha orang kaya semua? Enggak loh mana, bener nggak? Tapi itu yang justru bisa jenjang karirnya mulus. Tapi orang itu nggak akan pernah bisa gede kayak gini kalau di dalam timnya nggak pernah ada striker seperti itu. Nah, sekarang berarti pertanyaan gini, gimana caranya dapatin striker walaupun tahun depan hilang, tapi dapat lagi? Bener nggak? Berarti Anda tahu gitu loh, tempatnya di mana dan gimana create orang ini bisa jadi inject API jadi setiap tahun. Orangnya beda, tapi tiap tahun ngasih lagi. Contoh, 2 tahun yang lalu itu agent-agent saya yang mungkin Anda tahu ya, kayak Christian Josanto kan API-nya gede-gede. 2011 kemarin nggak ada orang ini kan. Hendro, tahun lalu juga udah hilang. Ya, gantian tahun lalu itu Darman, Kevin. Tahun ini hilang semua juga Darman, Kevin. Ngerti ya? Ya nggak ngerti, ya itulah pengusaha. Pengusaha kan pasti jarang meeting, jarang apa. Tapi yang penting ketika di tahun berjalan, dia bisa kita genjot untuk ngasih API gede. Dan jangan khawatir, nggak akan lapse, jangan khawatir. Omset gede nggak akan lapse. Yang paling bahaya itu omset kecil-kecil, bisa lapar to aja. Nanti ya, nah ini. Ya, nah teman-teman. Jadi sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya bisa omset gede, betul kan? Kembali lagi. Ketika BOP nggak melulu soal uang yang kita omongin kalau ketemu pengusaha gede ini. Ya, pengusaha itu tipenya 2. Walaupun UUD, ujung-ujungnya duit, cuman awalnya nggak semua UUD gitu. Kalau yang sudah awal sudah money oriented, wah ini enak pasti. Enak, yaitu tipe kayak Jack, Andi, itu tipe money oriented, itu enak udah pasti. Dia benar-benar nangkep ini bisnis gede, uang banyak. Larinya kenceng. Tapi ada juga pengusaha yang tipenya bukan di situ, tapi tipenya dari heart-nya dia, hatinya dia. Nah, kalau kita lihat ini dari sisi sana, wah ini juga gampang. Saya selalu ngajari dia tentang jaga aset, tentang resiko itu habis banyak. Cuman gitu aja. Jadi akhirnya apa? Dia closing orang gede itu bukan karena kepengen API gede supaya startup income 10 juta, enggak. Tapi visi dia benar-benar tulus loh. Dia kepengen orang ini kebantu, ada apa-apa nggak sampai seperti itu. Misinya benar-benar tulus. Ada agentnya gitu. Agent saya Darman sama Kevin misinya memang ke sana. Dia kalau closing orang, saya dengar sendiri Darman tuh, prospek susuknya, tainya gitu. Dia cuma bilang, ingat nggak kejadian mama dulu? Habis berapa mama itu sampai? Ruko hilang gini, dia cerita nih, closing 15 juta per bulan, 10 juta, gitu-gitu kok. Nggak pakai presentasi. Jadi dia closing karena hati gitu. Loh dia ditanyain aja, contoh lah, dia kan startup kan, nggak diambil startupnya, di refundin aja. Gayanya tok tanya, terus masuk nggak, duitnya masuk nggak? Terus masuk bener tanya, terus lewat 2 minggu, man, terus boleh lihat nggak, duitnya ono nggak? Iya, gue belum tak cek, nanti kapan-kapan ya. So, duit juga nggak ada arti buat dia. Cuman mereka pengen tahu gitu tok. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, walaupun Anda nggak pernah closing big case, Anda bisa nggak didik agent untuk closing big case? Tapi jangan ngajari itu dari sisi jelek. Jangan ngajari dari sisi beberapa agent kan, leader mungkin ngajari gini. Lu tahu nggak? Lu prospek 1 orang 300 juta. Oh doai. Jadi get no bisa. Itu kan dari sisi yang jelek. Nggak semua agentmu itu hatinya kayak kamu melulu di API di uang. Tapi harus kamu sharekan ke dia adalah, lu pernah nggak jenguk konco lu? Memang ini jenguk berapa waktu dia kejadian? Anaknya lu cici-cici kabeh. Bulan depan lu ngasih apa? So lu mesti pikir, kalau lu tahu ini temen lu ada kemampuan, harusnya bisa 2 juta, ikut cuma 500, lu nggak boleh ambil. Bukan karena kita nggak mau 500 ribu, tapi karena 500 ribu nggak cocok sama dia. Mendingan nggak usah ikut, karena nggak worth it buat dia. Lu mesti paksa bahwa dia harus 2 juta. Kenapa? Kan ini untuk dia. Nggak ada kejadian kan duit juga buat dia. Tapi kalau ada kejadian kan bantuannya luar biasa. Dia bisa pakai buat istri anaknya. Jadi itu yang saya gembleng. Sehingga dia waktu prospek, dia pede gitu.
Bukan soal uangnya, tapi soal dia bisa bantu orang. Ini harus Anda share ke mereka. Ya, cara didiknya beda. Ya, sehingga apa? Agentmu nanti di lapangan beneran loh. Dia ketemu orang kaya, orangnya minta cuma 2,5, 3 juta, dia nggak mau terima. Karena dia bilang, ini mestinya bisa ikut 8 juta, ngapain ikut segini? Nggak salah, Rai. Dia benar-benar tulus gitu. Karena kepengennya closing gede supaya bantunya banyak. Bukan bayar 8 juta, 80 juta api, income sekian. Enggak. Lain. Ngerti ya? Nah, itu yang harus kita lakukan ke agent-agent kita. Ya? Nah, dan kemudian yang berikutnya yang saya sering lakukan, saya selalu warning terus, saya selalu sombong terus 3 hal. Ya. Ini udah terjadi, kemarin barusan aja terjadi. Ya. Sama agent saya. Lama hilang, tiba-tiba saya BB aja. Ya apa sekarang? Dia bilang, ternyata closing itu susah. Dia bilang. Terus saya bilang sama dia, gini Rusin, lo lakukan dulu 3 hal ini sebulan. Lek sampai nggak closing sih, wis nggak usah berjalani. Tapi lek lo nggak jalani ini ya jangan bilang susah. Kok lo nggak jalani kok. Yang pertama, tiap hari lo harus prospek orang. Saya bilang seperti itu. Yang kedua, setiap mau prospek atau setelah prospek harus telepon aku untuk cerita-cerita. Karena nanti di balik ini pasti banyak tak edit dan dia akan belajar dari editan itu. Dan yang terakhir, setiap meeting tim seminggu sekali, lu harus datang. Sekali lu nggak datang, percuma. Apa yang terjadi? Belum seminggu habis, tapi dia benar-benar prospek toh. Jam 6 sampai jam 10 dia untuk pro, karena dia pagi sampai sore megang perusahaannya papai. Ya, dari pagi sampai sore, dari jam 6 sampai jam 10 dia komit buat pro. Beneran. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian closing 3 juta. Itu minggu lalu 3 juta. 2 minggu lalu. Minggu lalu ya, dia closing 1 juta, 3 juta sama 5 juta. Dan dia berani pergi hari Minggu. Saya salutnya apa? Suatu minggu, kemarin minggu pagi dia telepon sama saya. Bikin aku perjalanan nang Malang. Sing tak tuju ki cek sak jamane temu Malang, lebih ada punya kota Cilu. Ya. Aku cerita-cerita, dia cerita dulu profilnya nasabah. Nah, akhirnya dia dapat ini. Ya, akhirnya closing 5 juta sama 1 juta di situ. Nah, satu hal yang saya tangkap gini, dia di awal bilang susah, ternyata sekarang jadi gampang. Dia di awal nggak ada jam khusus buat aku. Sekarang minggu pun dia ke Malang. Gila nggak? Berarti kan sudah belani. Ya kan? Nah, satu hal orang ini udah kena, pasti jadi orang. Selama ritmenya bisa dijaga terus. Nah, gimana perlakuan kita terhadap agent yang seperti ini? Kita monitoring toh aja, jangan dipepet bener-bener nyata waktu kita buat dia gitu. Itu salah. Banyak leader begitu dapat agent bagus diguandoli terus gitu, kemana-mana bareng, ngapain? Bisa aja lah, nggak perlu bareng. Ya, banyak leader itu kejebak di situ. Contoh lah, zaman dulu SB7. Ya, yang sering saya lihat Andre Wijaya sama Wirawan. Terus Andre Wirawan di mana-mana. Ya dua-dua nggak jadi, karena dua-dua gandengan terus gitu. Gak usah, wis buang gitu, monitoring itu aja. Mungkin by phone, mungkin BB, sudah. Kita juga kerja lagi gitu. Nanti ya, itu yang harus Anda lakukan. Jadi perhatikan waktumu, minutes waktumu ini yang bahaya. Ya, perhatikan perlakuanmu terhadap agentmu. Dan profil rekrutan itu benar. Nggak boleh main quantity terus. Kalau kamu baru leader benar-benar baru grass, yang dimaksud quantity itu sebenarnya bukan jumlah banyak, tapi melakukannya sering. Sehingga kalau udah sering, kamu jadi ngerti, ini nggak perlu direkrut, ini perlu direkrut gitu. Jangan terus kuape dirangkul, terus baru dari rangkulan ini muncullah quality. Sebelum dia muncul quality, udah menimbulkan masalah, persistensi, ya telat. Buat apa kita harus belajar dari persistensi? Ngerti ya? Yang dimaksud quantity bukan merekrut sebanyak-banyaknya, tapi BOP lah sesering mungkin. Karena di balik BOP sesering mungkin terjadi kualitas BOP. Kamu jadi tahu nih, ini di BOP, ini next, gak usah dilanjutin. Ini harus kamu filterin di awal. Sekarang saya tanya, kamu dapat agent 30 orang, ya kan? Paling kalau yang biasa-biasa, EPS 10 juta, ini cuma 300. Cari agent satu genang, kalau cuma omset 300 itu gampang banget. Gak ada artinya. Sehidup sudah capek itu 300. Kamu suruh manage orang 30 sama satu milih mana? Satu.
Kalau sama-sama mau acara terakhir mangan ini kita lebih akhir. Iya kan? Dan orang kalau api cuma segini-segini, tak jamin. Sedih lab sekali. Kenapa? Orangnya udah nggak minat. Lawang komisi lu cuma 250, gurung kepotong ngaji. Wah itu komplain. Oh, iki apa gak metu? Padahal kepotong ngaji. Ayo, sudah usah lanjut. Lab. So teman-teman harus sudah dari awal nyeleksi profil yang benar. Ya, nyeleksi profil yang benar. Saya yakin kalau kamu pribadi yang rekrut, kamu pasti milih kok, gak sembarangan. Yang sering bikin ulah, salah adalah agent ke agent. Tapi kalau sekali dia salah langsung ditegur, kasih tahu, dia nggak akan ulang. Karena kita udah warning. Sekali lu ngajar kayak gini, BOP dewi. Saya nggak akan mau BOP. Itu warning saya. Dan itu pernah terjadi bolak-balik. Dulu Eko waktu agent, warning ngono terus. Bahkan sampai kepalanya, sampai itu logo itu, kok logo apa? Yang depannya Honda Sulawesi ini apa? Asli. Supervisornya, wah itu supervisornya dibuang ke Bang Nano. Saya udah gak minat gitu. Mari orang yang keluar, saya juga gak janji training kok sampai itu. Main ngobrol-ngobrol doain. Karena saya udah gak minat. Terakhir itu saya langsung ngomongin dia. Kon sekali mana gong profil broker, langsung tak usir loh nih. Temenan, kamu buang waktu gue gitu loh. Sudah dibilangin jangan kok kamu riba terus ya. Nggak akan jalan. Coba pikirin. Broker kebanyakan mainnya di sore sampai malam. Prospek kebanyakan terjadi di sore sampai mana? Gimana bisa? Broker kalau ditanyain, seumur lu jadi broker, sering bikin orang menang mau kalah? Jawabannya apa? Kalah. Terus apa perasaanmu? Coba survei jawab. Aku sampai kaget loh. Pernah ada satu broker, tatanya anaknya masih muda, ganteng, good looking. Secara profil, wah ini agent enak. Ngomongnya pun manis. Begitu tau broker, saya udah ilfil. Beneran saya tes. Ya apa perasaanmu waktu lu bikin orang kalah? Wah, dia dengan mantep duduknya dibikin lurus, ngomong sama saya, kok kita ini trader kok, bukan manajer. Wush, jawabannya kan. Terus saya tambah tak buang nano. Paling berkesan lu pernah bikin orang kalah biro. Aku pernah sak minggu 2M tak hilang. 2 enggak tadi. Orang kayak gini masa lu direkrut gitu loh. Kan nggak mungkin kan gitu. Maksudnya saya iya tau dalam hati kecil mau gendeng gitu loh. Ngalahin orang 2M buang enggak gitu. Gimana mau jadi agent? Sementara saya ngajari dia tentang care, gimana? Care-nya dia pasti care ke arah duit yang nggak benar pasti. Percuma gitu. Nah, ini contoh. Ngerti ya? Nah, jadi tips saya apa? Ini benerin dulu kan. Kalau sudah benar BOP-nya, belajar dari kan. Gimana cara BOP-nya? Masalah teknis lah, memperlakukan agent. Benar apa? Semakin ada challenge dan dia penuhi itu susah tapi dipenuhi mau datang. Waduh datang, itu justru sudah indikasi star agent. Ngerti nggak? Coba kamu pikirin lah. Waduh malam buaya ini datang. Motivasi udah bagus nggak? Tinggal poles skill aja lah. Tapi kalau kamu sediain, kamu servis, kamu nggak bakar motivasi. Malah udah mau bakar ini, mau sirami air supaya padam. Gimana dia mau jalan? Lucu. Nah itu simpelnya gitu. Jadi makin jauh, agennya jaraknya jauh, mau datang itu bagus, jangan dilayani. Itu indikasinya pertama, indikatornya. Ya? Coba Anda mau tanya apa sampai saya mungkin ingat apa sesuatu. Bagaimana? Berarti setiap agent itu, kamu pasti training pribadi untuk produk presentasi. Kalau profilnya sesuai sama saya. Kalau profil sesuai. Lah nggak sesuai kasih ke agensi. Nanti agensi akan nge-pull kasih ke saya lagi. Nah, waktu ke saya tak ajak omong lagi, dari ngomong ini bisa tahu saya. Gitu. Lu sudah apa? Katanya aja. Intinya gini teman-teman. Agent yang tipe star itu punya satu kesamaan. Apa ini? Contoh, tipe star itu kelihatan waktu selesai di produk. Tadi saya lupa cerita. Begitu produk, saya selalu wanti-wantinya sama. Wes ya Bu, ini besok harus langsung dipakai. Lu nggak pakai, pasti balik dari dulu. Dan waktu dia mau pulang, saya udah kasih clue. Jadi nggak mungkin kesasar. Harusnya dia ngerti. Kalau ketemu orang umur 1 sampai 15, nggak kesogian, punya anak, hajar pakai rekening anak. Oke? Ketemu 26 sampai 40, kaya raya, punya keluarga, hajar rekening keluarga. Kan cuma cerita toh, sudah training kan? Ketemu umur 40 lebih,
jaga asetku, fokus ke CCP, cerita tentang gini, oke. Terus ya pakai. Saya yakin kalau dia benar-benar pakai, efeknya besok itu cuma 2. Kalau nggak nelpon, bikin proposal pasti. Agent start langsung kelihatan indikatornya dari besok langsung proposal. Agent nggak tipe start langsung kelihatan 3 hari hilang belum gak orang minggu. Mau cari pun saat minggu ya hilang. Itu udah kelihatan. Jadi langsung saya bikin klasifikasi gitu. Start, wempet, dipeluk, di meeting, didateng, no, sini datang, wujud skill lagi. Karena dia udah jalan gitu. Lihat. Begitu dia tanya, wes oke, lu jam 6 nganggur nggak? Oke, ketemu di kantor ya, briefing lagi. Asik skill bener-bener ciamik. Dia bisa bener jadi striker. Tapi yang diem toh, tak biarin juga 3-4 hari tak biarin, ya kan? Sampai minggu depan kawin meeting toh, panggil lagi, tanyain, lu ya apa? Kok seminggu ini gitu? Apa dulu alasannya? Wes gak masuk akal. Tak kasih kesempatan lagi. Tak briefing ulang tentang tadi produk sekilas toh. Wes ya, besok langsung pakai. Sama, perintahnya sama. Ngelesep lagi tak buat selamanya wes. Buang selamanya ini bukan berarti tak tendang beneran, bukan. Artinya apa? M3 tetap diundang, meeting tim tetap diundang. Broadcast tiap pagi untuk semangat tetap dapat. Tapi saya udah nggak ngarepin dia. Mau muncul syukur, nggak muncul nggak apa-apa. Ngasih api syukur, nggak ngasih nggak apa-apa. Yang saya harapin dari orang ini justru bukan api nih, saya. Rekrutannya dia yang saya harapin. Jadi suatu hari itu tak panggil lagi, tanya lagi, cita-cita lagi. Nanti dia bisa balik rekrutan katanya. Itu yang saya lakukan. Tapi yang begitu besok langsung ketemu, besok langsung cari ketemu orang terus ada pertanyaan. Ini lu masuk aku wepet guys. Bener-bener tiap hari tak bonjol terus guys. Kasih skill terus, kasih kepercayaan diri, kasih motivasi. Berapa jam sekali broadcast lagi ke dia, khusus ke dia. Wah itu bisa berapi-api, langsung closing mas. Situ aja, kelihatan kok, indikatornya kelihatan. BOP benar, presentasi dia datang, 3 hari kemudian produk, besok langsung tanya. Oh itu indikator orang. Pasti. Dia logika, saya tanya sama Anda lagi. Kalau ini bisnis bagus, kepingin cepat jalan ya? Ingin. Tapi kan nggak ngerti caranya, makanya di training kan sudah bisa cerita, bisa pede, tahu oh klaim kayak gini, oh saldo dari gini. Besok kepingin langsung jalani atau buat tunda dulu? Kalau kamu bener-bener tahu ini bagus, lu langsung jalani atau lu tunda dulu? Langsung. Ya sudah, sama. Logikanya kan di situ. Banyak leader yang salah. Kenapa? Agentnya udah jelas nggak jalan. Dioboi terus ya. Salah satu tadi Manny saya nggak ngerti. Ini termasuk agent yang mana? Terus diobo-obo terus orangnya kayak gini. Buat apa? Sekali sampai masih sampah selama. Teman-teman, saya beberapa tahun ini menemukan satu slogan bahwa leader itu bukan menjadikan orang jadi bagus, tapi leader menemukan orang bagus. Kandu kalau memang sudah jelek, karakternya busuk, tak coach gak jalan, suruh ikut Denny Tama, tambah muntah gede dia bilang. Kamu nggak tahu Denny Tama kalau ngomong sama timnya, bisa binatang keluar semua. Kamu menaik AM 2,7 apalagi sampai akumulasi, wah itu di BC beda ini, karena bikin jelek nama provinsi, tak kasih tahu. Sampai binatang bisa keluar semua. Dan ini mau kira kalau kamu harus keluar di kasar mana? Nanti ya, saya kasih contoh. Kamu sudah punya karakter yang bagus. Karakter bagus itu ini, menurut dia kepengen jadi pemain basket. Saya udah sukses, tapi Michael Jordan pasti jauh lebih bagus dari saya, benar ya? Kamu tak coach. Oh, lari 100 kali oh, shoot 100 kali masuk baru berhenti. Karena dia baik, dia nurut. Jadi pemain basket baik. Pasti bagus. Cuman andaikan diganti coachnya dari Michael Jordan, dia lebih bagus lagi dikit. Nggak mungkin beda jauh. Berarti ya? Toh memangnya Michael Jordan resepnya nggak sama ya, paling suruh nembak 100 kali juga, mau apa? Sama, benar ya? Sekarang coba dilihat, karakter udah jelek. Berarti ya? Oh lari 100 kali, memangnya mau tanteng nih dah 100 kali. Memangnya leader nungguin agent activity. Sama, coach pun juga ninggalin pulang. Karena karakter nggak benar, 20 berhenti. Coach udah coach 100 kali,
Oke, syuting 100 masuk berhenti. Memangnya mau nungguin gitu? Ya tinggal masuk lah. Sama, leader pun nungguin agent enggak kan? Karena dia gosok 40 masuk, sudah 100. Jadi nggak dia bilang? Enggak. Anggap saya diganti Michael Jordan. Michael Jordan ngomong lebih parah, 200 kali masuk baru berhenti. Dia juga pasti 40 berhenti juga gitu, sama. Mau Jordan kayak mau Wimpy, ya tetap nggak jadi. So leader bukan bikin orang jadi benar, tapi leader menemukan orang bagus. Itu. Kalau kita udah ngomong tentang menemukan, berarti kamu harus cari. Gimana supaya cari bisa pas? Ya karena kamu melakukannya sering. Semakin sering, instingmu makin tajam. Contoh, jadi siapa ya? Nah, contoh gini aja, misalkan ada nggak yang mantan jaga toko tapi pokoknya jaga toko, ada nggak? Nggak ada Indomaret nggak bisa gua contoh karena orang datang pasti beli. Toko Pak itu. Lu toko apa? Pecah belah. Nggak bisa baca-baca nggak cocok. Misalnya gini, saya ngasih contoh ya. Saya sering jadi speaker ngasih contoh ini dan kebetulan ada orang yang di situ. Misalnya gini, toko jam lah misalkan, toko arloji barang-barang mahal. Coba kamu misalkan yang udah kerja 3 tahun di situ, orang datang, kan sama-sama tanya pasti. Tapi kamu punya insting nggak? Ini tak kotor bikin yang beli. Pasti ada insting kan, bener nggak? Pasti. Sama leader pun kalau sering BOP, kamu pasti punya insting. Ngomong sebentar, ya naik, jadi. Ada yang, wih, mulutnya positif terus. Gimana? Wah, ini ciami kok. Gimana? Wah, masih jalan dulu. Tapi sedikit ngomong tak ya bisa gitu. Banyak leader karena dia insting nggak ada. Wah, udah lapor sama leadernya lagi. Oh, aku pergi ketemu agent ciami kok. Wih, orangnya semangat positif. Belum tentu, ngerti ya? Instingmu belum ada. Makanya teman-teman menemukan, berarti kamu harus menemukan instingmu juga. Supaya kamu nggak salah orang. Kalau salah harus berani di next. Jangan digandoli, waktumu berharga untuk yang lain. Ngerti ya? Kalau nggak ada activity apapun, nggak ada training, nggak ada BOP, ya sudah, agentmu yang ada beberapa dipanggil. Yang kasus sama kumpulin, ajak ngomong lagi. 2 unsur, motivasi, skill. Jadi itu toh. Saya melakukan itu aja. Gitu. Ya. Panggil kantor atau kita ke mana? Dari kantor. Loh, kan orang ini kan yang kita bicara kan orang yang istilahnya udah part-time dan lain sebagainya. Mana mau dari kantor? Maaf, kalau yang lagi leadernya pasti bapak nggak mungkin berani nolak. Kan saya udah bilang, sejak setelah BOP jangan pernah perlakukan servis. Mau ketemu pilihannya 2, kalau nggak di rumahku ya di kantor. Nggak ada ceritanya di Excel suruh apa. Wis boceng buat duit, benar nggak? Buat apa? Iya kan? Ke Excel ya bukan sama kayak gitu. Ke Excel ya justru sama tim yang udah sukses kan. Kita sama-sama. Gitu. Jangan servis orang yang justru belum running well. Anda bikin orang ini malah nggak ada bisnis. Semakin tambah jauh, semakin ditantang. Contoh lah, misalkan gini, ada orang ya, yang awalnya pengusaha, kan pasti pagi sampai malam jam 6, jam 7 dia mungkin sangat sibuk, benar kan? Ya. Terus orang ini harus dilayani jam berapa? Kemungkinan jam 9 malam, karena mungkin anaknya udah tidur, dia mau. Nah, kalau orang udah sesibuk itu, udah mau bagi jamnya anak, terus jam 9 berani udah hari Citrale pergi ke rumah saya jam 9. Ini justru mungkin sudah start loh indikator. Coba Anda pikirlah kalau Anda jadi orang itu. Belum jalani loh ini. Kan ini tahap training. Males gak kira-kira? Kerja wis kusel kabeh, rumah jauh, jam 9 suruh ke sana, ngomong sama leader, pulang jam 1 pasti. Tapi dia mau datang. Itu indikator. Makanya, nah, contoh kayak Cici ya. Kalau lu jam 3 harus selalu bangun. Nggak bisa. Banyak agent staff itu malah ngobrolnya di malam semua. Karena agent staff ini kan pengusaha, udah sibuk di jam kerja gitu. Pulang makan ya sama anak dulu dong, masa belain prudential. Sama kita mesti malam. Jadi kalau kita nggak bisa persembahin jam malam untuk prudential, susah. Memang harus kayak gitu. Ya tinggal kita komen aja lah, misalkan like weekend sorry ya, kita nggak kerja prudential, nah, itu is okay. Tapi Senin Jumat ya, ayo. Leader yang bagus tuh bukan melayani dalam bentuk service, bukan. Tapi 24 hour lu butuh aku ada. Itu yang benar. Ya. Dan tolong, kalau bisa ini jangan jualan. Kecuali lo ya, Anda jagoan, sekali datang di closing,
atau nasabah yang cari Anda langsung closing, nggak masalah. Kalau modelmu ini jualan sih pakai vola-vola apa, wis mendingan ojo closing. Kenapa? Ngisi-ngisi ini gitu ya. Wis cilik tapi agentmu boleh kamu gak ono. Wis gak usah sekalian. Ngerti ya? Mendingan waktumu itu pakai buat nge-coach orang. Kamu kalau sering training loh ya, nanti lama-lama jago bisa jago. Serius. Kayak kamu jarang training malah kamu nggak jago-jago. Kamu nggak kroso gitu loh. Saya kroso. Keseringan training tambah lama tambah ono ide. Oh ini masuknya dari sini. Oh ini handlingnya dari sini. Bisa gitu. Kadang-kadang malah bisa muncul-muncul ilmu baru. Yang dulu saya nggak ngerti. Sekarang jadi bisa lebih tahu. Ya, kayak gitu. Ya. Misalnya hubungan kita sama agent ya apa ya? Misalnya kita ketemu agent, kelihatannya dibilang serta ya masih belum ya. Tapi tak lihat dari linknya dia itu cukup berdiri. Nah, tapi dia motivasinya sementara ini dia cuma ingin meng-closing saudaranya saja yang daripada kena orang lain ini sama Nggak apa-apa. Tapi linknya dia tuh mungkin belum benar-benar bahwa bisnis ini luar biasa. Berarti kan problemmu di awal itu. Dia ngerti potensinya tuh ngerti, cuman Kamu kok tahu lah dia ngerti? Kamu kok tahu lah dia ngerti? Karena dia ngerti dia pasti jalan. Dia pasti nggak ngerti, maka dia nggak jalan. Orang yang ngerti dia pasti jalan. Kamu bilang apalagi start. Dia ngerti tapi nggak jalan, berarti ada yang lain. Berarti udah nggak start. So many excuse. soalnya dia kan kerjaan lain juga. Orang kalau udah tahu ini berharga, terjadi prioritas. Pasti. Prioritas itu bukan berarti membuang yang lain, tapi nambahin jam yang lain. Itu prioritas. Bisnis yang lama bagus, tapi ini loh bagus. Dia nggak mungkin buang yang sana. Dia pasti overtime di sini. Jadi kalau lu nganggap ini udah bener-bener semua, tapi kok nggak jalan, nah koreksi dulu. Lu merasa udah ngomong, tapi belum tentu dia ngerti. Dia dengar, belum tentu ngerti. Hati-hati. Banyak orang yang kamu ngomongin ya, kamu simpel gitu aja. Lek kamu ngomong dia ngerti, dia pasti lakukan sesuai kamu. Jadi kalau kamu ngomong, dia nggak jalani, dia nggak ngerti sebenarnya. Kamu mau tahu dia ngerti, tanya ono. Simpel loh. Tanyain. Misal, kok lu mandang bisnis prudensial kayak apa sih? Ya bagus sih. Bagus kayak apa maksudnya? Suruh dia cerita. Bagus kayak apa? Bisa jadi kayak apa? Suruh dia cerita. Nah terus menurut lu kayak gini, bisa nggak lu jadi kayak gini? Simpel loh. Ya gayanya lebih. Ya kan? Tanya loh. Kau tahu nggak bisnis ini kayak apa? Oh bagus. Lu kan berhenti sampai sini. Saya pasti gali lagi. Bagus kayak apa menurut lu? Ya bagus lah. Ini bisnis bisa ratusan juta. Ratusan juta kayak apa maksudnya? Ya kalau kita bisa AM gini-gini. Bagi lu CPT oke nggak? Tantang dulu. Siapa tahu nggak oke? Wah CPT oh enak Soro. Lu kepengen nggak CPT? Ya lu pengen. Nah, lu tinggal lu kayak gini bisa nggak CPT? Simpel kan? Solve problem gitu loh. Ya kan gayanya lebih dipecah-pecah lagi. Ya nggak bisa sih. Nah, terus siapa kira-kira supaya bisa? Suruh dia jawab dia. Terus siapa supaya lu bisa cepet-cepet ya? Dia pasti mulai positif. Ya aku mesti berubah sih. Berubah dalam hal apa? Ya aku tak coba bagi waktu. Bagi waktu kayak apa? Lu kan sekarang sibuk pagi sampai sore. Terus lu mau yang apa? Lah ya ini lu problemnya. Lah ya apa? Ya dipecah loh. Ya ini loh aku malam soalnya gini. Ayo sekarang dibagi. Bagi lu ini berharga nggak cepet ya? Nah, berharga lu harus jalani. Logika lah. Kalau sesuatu itu berharga, lu pasti belani. Bikin bisnis ini berharga dulu buat dia. Baru dia bisa termotivasi. Itu tugas dia. Makanya saya bilang dari awal, jangan sembarangan nuduh ini agent start, agent gak start. Kalau kamu belum benar-benar menguasai BOP. Dan kamu harus bisa benar-benar tahu bagi dia ini kayak. Contoh ya, agent saya yang tadi bilang susah terus akhirnya sekarang jalan. Saya sempat tanya sama dia. Karena 2 tahun yang lalu dia saya rekrut gak mau. Bukan sudah tak BOP gak mau. Ketemu aja gak mau. Dia nganggap waktuku gak mau. Gitu. Terus kemarin aku tanya sama dia, kok lu akhirnya mau nyerahkan diri mau jadi agent setelah 2 tahun? Jadi dia bilang, soalnya gara-gara nambah anak 1, ketonnya gak cukup. Dia bilang. Jadi kan sekarang yakin gak bahwa Pru ini bisa lu ada? Iso sih. Lah terus lu gimana bagi waktu jarimu biar waktumu wis full? Ya aku mulai kerja wis ngomong ibu cukup sampai jam 10 kerja gitu. Pasti. Kemarin ketemu lagi di kantor tanya, bojomu ya apa lagi berbagi buat tinggalin? Ya gak apa-apa sih gak ngomel. Aku bilang beda tak motivasi satu hal kok. Lu sudah dikasih kepercayaan kayak gini.
ojo sampai kon ngecewakan bojo. Kasih bukti bahwa lu pulang malam ada hasilnya. Ini message yang harus masuk di telinga dia. Jadi pasti fight. Gitu ya. Tugas leader kan cuma gini-gini toh. Ya. Gali, dimotivasi, mari. Kalau kamu nggak pernah gali, dia nggak pernah bisa terbantu. Leader itu harus pinter gali dia punya kebutuhan. Baru dia bisa jalan. Makanya harus diulang-ulang. Kenapa? Karena hari ini sekarang gini, mungkin 5 hari mana wis 2 blok mana wis hilang mana ya? Panggil mana? Saya tanya omong, dijajah lagi. Saya tak ben, kon kok ini mana apa sih? Lu nggak bisnis itu kayak apa sih? Niat enggak? Dan sometimes lu harus keras sama orang. Kalau caramu kayak gini, oh nggak harus support lu, langsung tak terkesi. Kon nggak ono pun aku tetap sukses pak. Aku bisa balik rumah ini. Lu nggak ono aku nggak mungkin jalan. Lu mau tak support nggak? Yo, nurut nggak? Yo, wis mana activity nggak? Itu sometimes kita harus fight gitu. Nggak bisa halus-halus tok. Ayolah, kan mesti semangat mana lah. Gak bisa kayak gitu. Lu harus punya wibawa juga. Ngerti nggak? Gak bisa semua orang lu halusi. Ada titik-titik tertentu lu harus keras baru dia bisa salah. Nggak gitu nggak bisa. Wah kayak jenis tak keras kayak gitu. Ya kemarin lagi orang laki rekrut 3 kali gagal terus. KPI sudah 180 agent saya, agent baru ya. Saya ini 1,5 agent baru semua. Yang lawas kalau omsetnya 11. Kok Kuncoro tahun lalu startup, hari ini masih 10 juta api. Nggak ada omsetnya, 1,5 orang baru semua ini. Baru grace semua. Malah yang lama-lama belum ngasih kontribusi, coba ngasih malah banter. Ini tugas saya sekarang mulai tak balikin semua. Ini kan baru fokus seminggu saya kerja. Nah, si Halim ini saya tanyain. Dia baru-baru ngomong dewek. Oh, ya ini ceritanya orang yang merekrut yang tinggal tidur ya. Ini salah satunya ini. Terus kan tak semprot lewat dia. Kamu ngomong ya sama temenmu. Nah, saya kira ngomong terus dia ngomong sama saya gini. Kelihatannya aku tahun ini nggak iso UM. Wis tak kejar startup tuh aja. Wah, saya langsung butrik baca kayak gini. Langsung tak telepon, tak panggil, tak maki-maki. Ya semua. Saya bilang sama dia, karena orang ini bisa dimaki-maki. Lain. Ada kita tahu ya, ada orang yang bisa dikasari, ada orang yang bisa dikasari. Ini bisa. Ya kan? Ini bisa, ini teman SMP. Saya bilang sama dia gini, kon mulai, ya ini serius, saya ngomong beneran. Tapi saya tahu dia nggak akan sakit kena omongan ini, karena kita udah kenal karakternya. Saya bilang, kon mulai, madepo koco, bukan katamu jolo nggak manumu. Saya bilang gitu. Lek wis gak ono, ya kon ngomong kayak gini nggak apa-apa. Kon sini aku loh ngomong kayak gini, aku bilang gitu. Kon ngasih tahu ya, sampai anakmu denger kayak gini. Kon bikin kon lanang gak duwe muka. Masih sisa 5 bulan lu udah nyerah kayak gini. Lu nggak ngerti cara rekrut, lu nggak ngerti profile rekrut, lu nggak ngerti cara fact finding, lu udah nyerah kayak gini. Kan lu bisa belajar. Mau ada disumpah ini baru langsung berubah. Enggak maksudku ini, maksudku ngono, malu berubah lagi. UM enggak? UM lah pasti. Dan sampai nggak UM ya, pasti UM aku wah. Ya wis. Gitu. Ada perlu dikasari baru dia bisa berubah. Orang ini dihalusi nggak iso, harus dikasari. Jangan sama kayak saya sama Asem, harus dikasari. Nggak dikasari nggak bisa Asem. Ngerti ya? Nggak semua orang bisa dikasari. Roy Stephen nggak bisa dikasari, harus dihalusi. Tipenya nggak sama. Cuma biasanya deh orang yang bisa ditegur dengan kasar itu malah bisa jadi. Karena nggak ada sungkan-sungkanan, hantam aja gitu. Itu malah bisa bagus. Kalau orang sudah dihalus-halus, udah munafik kayak gitu malah susah. Lebih bagus terang-terangan. Yang penting kan setelah selesai kita tahu loh, kita negur lu ini bukan karena aku benci lu gitu. Justru karena aku sayang lu. Nah, nggak sayang lu nggak tak urus. Saya selesai itu ngomong kayak gitu sama Ali. Jadi dia nggak ada feeling. Tak jelasin, kenapa aku harus kasar kayak gini? Karena kau kebuancut ngomong kayak gini kan. Saya bilang, lek kau caramu sampai kayak gini, wis gak usah jadi timpu mertua atau saya gitu. Ngisi-ngisi nih tau kan. Api udah 180, so gak wani jadi juga gendeng kan. Nah, itu salah satu. Jadi coaching itu nggak mesti halus ya. Lu harus tahu karakter juga ya, nggak bisa sembarangan hantem rata kan. Menurutmu yang mana? Singkat tadi itu orang itu mungkin anggaplah dari DOP-nya kurang ya. Terus apa namanya kan kalau yang dia mungkin merasa bahwa prioritas saat ini belum terpenuhi. Tapi dari tidak mau dari keluarga itu dia sebenarnya tuh potensi gitu untuk nyumbang api dan sebagainya. Nah, karena aku mikir gini, dari apinya dia keluar dari dia, taruhlah keluar dari dia. Dari closing isu itu akeh. Wis closing nggak sih?
tahun lalu. Terus closing toh. Waktu sudah habis. Ya coba berarti tadi aku cerita lo. Coba lu gali bukan dari uang, bukan dari karir. Itu nanti otomatis dia akan kepancing. Tapi coba galian dari sosialnya dia. Lu bisa cerita misalkan tentang akuisisi, ya, atau tentang komitmen berapa tahun ternyata dihilangkan, nanti bisa lapse, bisa hilang saldo dan sebagainya, ya kan? Lu bisa cerita dari situ. Tujuannya apa? Lu ujung-ujungnya ngomong gini. Coba lu pikir. Lu punya teman, punya saudara, itu potensi jadi nasabah Indonesia. Kalau lu nggak closing dia, pasti di closing orang, karena dia pasti punya. Tapi kalau dia di closing orang, belum tentu dapat komposisi yang benar, belum tentu dapat trader yang pas buat dia. Daripada ketipu, kenapa lu nggak nyelamatin dia? Lu harus bantu, sama keluarga. Mungkin dari situ dulu aja. Saya yakin waktu dia sambil kayak gini, ya mungkin konsultasi bikin quotation, ya kan? Meeting tim nggak sengaja datang sekali lah. Waktu itu lo harus sentil tentang konsep bisnis ini kayak apa. Lah aku juga nggak ngerti caramu nyampein konsep bisnis ini kayak apa ya. Masalahnya gini, beberapa waktu lalu dia sama aku minta tolong buat quotation. Apa itu ya apa ya? Nah kayak gitu ya apa namanya turuti ya apa? Loh apa bikin quotation kok? Salah. Biasanya kayak gitu minta tolong minta tolong. Misalnya suruh buat komposisi. Nggak apa-apa atau apa? Nah ya terus berarti ini apa? Kita untuk istilahnya mengorek dia lagi. Lo kan dipanggil mau jelasin proposal. Enggak, suruh maksudnya dia dibuat notok. Iya. Lah ya terus orang ini kan ke kantor loh untuk diajari bacaan. Menurutku aku nggak perlu ya ke PDI untuk. Dola nyervis mana lah? Suruh ke kantor belajar baca. Saya nggak pernah loh ngajari agent tuh proposal. Kecuali udah running well, udah benar-benar saya yakin activity terus, baru tak ajari. Sebelum itu terjadi, saya nggak akan pernah ngajari. Anda kan pasti malah kesusun ngajari loh. Saya nggak ngajari. Kenapa? Karena itu alat untuk kontrol dia activity apa. Kalau dia udah bisa duluan, kita nggak tahu kan. Tapi kalau dia butuh kita bisa tahu. Nah, lewat keseringan bikin, baru tak panggil tak ajari. Nah, ketika tak ajarin, karena dulu sering lihat desain saya, waktu ngajari malah cepet. Dan dia besok kalau bikin, pasti sesuai gaya saya. Karena harus kebiasaan lihat kan. Oh, bikin mesti kayak gini, mesti kayak gini. Akhirnya dia waktu bikin kayak gini. Hati-hati kalau kamu kecepatan ngajari sebelum waktunya, dia bisa desain ngawur-ngawur. Takutin nasabahmu nanti jelek. Kasihan. Tak diibil ya. Nah, Jangan. Suruh datang. Untuk ketemu tok mosok kamu nggak punya ide kreatif. Oh aku kangen dong sudah gak ketemu kon. Ngomong-ngomong ya. Nggak bisa. Loh ya beda ya wis gini loh. Kan kreatif aku bilang. Iya kan? Apapun kan bisa lo lakukan gitu loh untuk mancing orang. Kon asli ini kangen lebih jenis apa? Oke lah. Anggap aja kalau misalnya ini salah, BOP-nya nggak benar, sehingga kan agentnya nggak terlalu benar, sehingga terjadi kasus kayak tadi. Kita bisa tahu bahwa, jadi pertanyaan ini, kita bisa tahu bahwa ini kesalahannya diletak BOP atau kesalahannya diletak memang agent kita nggak bagus. Jadi dia bukan tipe nurut, kan bisa jadi dia sebenarnya nurut, gitu kan? Tapi karena BOP-nya nggak tepat. Nah ini kita tahu tesnya ini. Kita bisa tahu agentnya nggak benar kalau BOP-mu wis bagus, itu baru bisa. Karena logikanya kalau BOP ini bagus, orang pasti terangsang mau langsung cepet jalan. Begitu kelihatan nggak niat jalani, padahal BOP-mu bagus loh, udah pasti buat. Walaupun positif, wah ini buat wis pasti beda terus tuh. Seringkali itu jadi gini, pinter itu masalah, aku benar, atau benar kan? Nah sekarang tak kasih contoh lah ya, urutan BOP itu kayak apa? Ya. BOP itu pertama kali pasti fact finding dulu. Pasti fact finding dulu. Apa sih yang di fact finding? No. Kan tadi saya udah bilang bahwa kita butuh dua hal. Orang punya ambisi dan orang punya pasar natural. Dari fact finding ini, yang mau saya gali adalah ambisinya dia. Dia udah kerja apa? Sekian lama, berapa tahun, income berapa, anak berapa, sekolah di mana, sekarang tinggal di mana. Dari yang dia infoin ini, langsung ketangkep kan, ini orang kaya, nggak kaya, anaknya gini, ini nggak kaya, tapi kok anaknya sekolah di tempat tinggi, gini-gini. Kita mungkin tanya, punya rencana sekolah di mana lah, apalah, mungkin masa depannya apa, mungkin apapun itu. Yang penting saya mau gali, mungkin dia ambisi nggak sebenarnya. Puas nggak dengan keadaan sekarang? Itu dulu, nggak langsung hajar main jenjang karir. Ngobrol dulu. Ada orang yang 90%
nggak ada masalah ketika kamu tanya kayak gini. Asal cara tanyamu nggak bocor. Kayak orang tanya jawab begitu jawab tanya ya santai lah. Kayak orang ngobrol biasa. Tapi begitu kelihatan nggak nyaman orang itu, kita langsung juga harus ngomong. Pernah ada sesekali yang kelihatan nggak nyaman ditanyain, apalagi income lah apalah, kita langsung ngomong. Sorry ya ya, aku tanya gini ini bukan mau sensus. Tapi aku ini mau bawa satu bisnis yang mungkin bagus buat lu. Tapi kalau aku nggak ngerti lu dulu, aku nggak bisa cerita bisnis ini. Jadi lu cerita ya, aku nggak masalah. Toh aku juga nggak mungkin cerita biar orang-orang. Makanya kan aku bilang BOP itu lebih bagus online, bukan banyak. Nanti ya. Nah, setelah udah tahu semua cara nyambungin ke jenjang karir simple, lu cocok pol di bisnis ini. Baru kita cerita bisnis Indonesia. Apapun kondisi dia, wah lu cocok pol. Contoh ya, misalkan waktu fact finding, ketahuan orang ini repot soro gitu. Saya cuma tanya simple gini, loh kok, misal lo ini ada bisnis yang benar-benar bagus. Terus siapa lu mau jalan? Simple kan? Sebelum tak BOP pun saya udah harus tahu dulu lele Jawa nih, kan ini agent gitu. Agentnya pokoknya nganggap begini, wah ini pinter ngomong ini loh, dijahit ketemu kita. Begitu tanya yang gini dia bilang, ya ini loh saya repot. Masa mau di BOP lagi? Gak usah lah, jadi konco aja ya. Ya, terus kayak lu sekarang anggap ada bisnis bagus lah pokoknya. Tapi kan waktu lu udah luar biasa kayak gini, sore gereja lah, ini pelayanan, ini jaga ini. Terus kira-kira lu bisa jalanin nggak? Responnya tuh nggak langsung positif. Wah ya ini loh, makanya ya repot. Berarti orangnya apa? Punya angan-angan sih iya, kepinginnya sih berubah, tapi action nggak bisa. Apa sih mau diteruskan? Oke, mungkin BOP pun saya cuma ngargai agent-agentnya aja, harus BOP saya. Tapi begitu selesai BOP, oke ikut jadwal agensi, pasti. Nggak akan ada. Tuh udah jawab deh. Betul? Terus kalau ada bisnis yang bagus, kira-kira lu ya apa aja? Ini pernah soalnya kali. Dia bilang, ya ini lu sing repot. Aku nih soalnya ya, waduh subuhan. Waktu kuning, wah, ya aku mau jalan nih sekarang mungkin lah. Betul nggak? Nah, itu biasanya tetap setelah BOP tak tes lagi terakhir. Ya apa? Ciami nggak bisnis? Ciami sih, tapi guys, kayak gini-gini besar ini. Ada lagi sih tak tes kayak gitu. Oke, sebelum masuk 1 hari 2 orang, saya ngomong gini loh. Jenjang karir oke nggak? Oke. Gampang nggak? Gampang. Income ya Pak, OR ya Pak, oke. Kok bener-bener mau cepet ya nggak? Biasanya aku nantang kayak gini. Ini pasti kelasnya jauh di bawah. Pasti. Kalau di atasku aku nggak nantang-nantang kayak gini. Langsung mau motor. Saya cuma kayak gini. Kok untuk bisa cepet ya, cuma butuh komit sehari harus cerita 2 orang. Every day. Bisa nggak? Pernah loh jam gini, mikir deh. Waduh, tiap hari wah ini sekarang lanjut dong. Serius. Ate modelnya waktu itu menenang. Aku langsung bilang sama mereka, apa nggak salah gue ngomong gini karena tuh. Orang kayak gini mana bisa? Lu punya keinginan sukses besar. Lu tipe kayak gini nggak akan sukses sama mati, serius. Aku cuma bilang sehari cerita 2 orang dulu nggak bisa. Gimana lu mau sukses? Udah gitu deh. Nggak tak lanjut waktu itu. Tak suruh pulang guys. Nggak akan jalan. 1 hari 2 orang ketegangan. Wah iso nggak ya? Saya kaget juga tuh. Baru kali ini loh. Saya bilang, saya seumur hidup BOP orang baru selalu loh ngomong kayak gini. Sing lainnya pasti yo toh. Kamu jadi iso mikir sih. Iso kok enggak ya? Lu sih saya kayak gitu kan enggak? Buat apa orang kayak gini aja? Bukan bisa. Tapi bisa berubah kan enggak ketika Saya tanya sama dia, sebelum ini berakhir, saya benerin dirinya dia. Jadi saya juga mau nyelamatin dia. Aku bilang sama dia, gini, orang itu belum jalani mikir itu bener gitu. Tapi kamu kebangetan. Aku masih ingat waktu itu dia masih single, bayangin ya, single jaga toko mama. Tapi sudah ngomong kayak gini sama saya. Saya bilang gini, misal lo ya, kamu ngomong ke mama, ma aku hari ini sakit. Masa mama lu maksa lu tetap jaga sih? Pasti enggak. Kalau lu bener-bener gagain bisnis ini dan lu mau berubah, aku yakin sehari 2 orang tuh enteng. Lu bisa sengaja bikin alasan bahwa lu jaga toko mama. Ayo lah lu mau, aku mau bagi mama lu wis. Tak sampai ini ada bisnis bagus buat anak. Nah, mama lu ngizinin lu ya apa? Pringis. Model kayak gini apa direkrut ya apa? Buat apa dilanjutin gitu? Saya nggak mau bawa waktu sama orang-orang gitu. Ngerti ya? Orang kelihatan kok, begitu BOP selesai, oke, kok ya Pak, oke nggak? 50% oke, 50% gini. Tapi aku ini nggak bakat loh di asuransi, aku ini gini. Nah, yang tahap ketiga, saya tinggal ngomong sama dia tentang edifikasi seseorang. Bisa saya, bisa orang lain. Oh biasa lah.
KB orang itu pasti awal kayak lu. Itu wajar, tak gede diri. Justru kebanyakan orang yang pede di depan nggak ono sih jadi kok. Kayak lu gini jadi KB. Tak lihat respon ini gitu. Lalu saya responnya positif. Bikin tambah cedek gitu. Aku bilang beda, simple aku. Wibi ini pernah agent. Hari ini AM. Lek Koko nurut ambil Wibi, bisa nggak jadi agent? Bisa sih, ya sudah. Koko menurut nggak? Lek Koko nurut ya pasti jadi. Ya bisa coba ya. Oke. Tahap pertama aku mesti presentasi ya, mulai akeh alasan mana, waduh aku besok gini. Simple lah. Oke lu setelah jalannya terus lu ya apa activity nih? Bulutnya kayak gini. Ya kan udah kayak gini, oke. Jadi isi daya apa? Ini Senin Pak. Ya aku baru bisa Jumat lah. Ya wis Jumat mau jam piro? Wis aku gak nawari parepmu wis jam 11 ya wis. Tinggal tak omongan di trainer. Jam 11 ya ada training wis mah. Bukan tak buang loh. Nanti itu urusan trainer. Dia mau presentasi, mau produk udah selesai, dia pasti confirm saya, Pak, ini si Doni udah selesai. Kapan Bapak ada waktu? Kapan dulu? Tak saya ngomongnya apa? Wis training enggak? Wis. Sing lu tangkep enggak? Sing lu tangkep apa tentang produk kita? Saya tes gitu. Rekening single tuh bisa tentang apa sih? Harusnya kan dia ngerti, ya cuma nabung tok loh, ada apa stop nabung ini oke. Buat anak kelebihannya di mana? Digital. Buat orang dewasa wis kawin apa lu? Dia mulai cerita. Begitu dia ngerti, saya tanya, menurut lu ciami nggak lo produk kayak gitu? Tak responnya tak lihat. Nah, tinggal saya motivasi lagi. Ya, pertanyaan motivasinya sama. Terakhir saya bilang, wis ya, besok langsung pakai. Ojo, lu nggak pakai dari lu lagi. Lu pakai hasilnya pasti 2. Saya udah ngomong ada. Kalau nggak telepon, ya pasti bikin proposal. Lalu sampai diem aja, berarti lu nggak jalani bisnis ini. Wis ya, besok lu jalani nggak? Santai nih. Ada kemungkinan dia hubungin saya, bisa jadi lagi ya kan? Mungkin saya salah debat di depan. Tapi kalau mari wis diomongin ini loh, besok gak action. Nah, tak telepon dulu, alasannya apa sih? Oh, kan kok wingi nggak telepon? Lu berarti activity ya? Oh, sorry anakku sakit. Alasannya bener, kasih kesempatan. Tapi nek iya, aku ini turu kawanan deh, iki tangi kesiangan mau ini aku dimono wis alasan ini sing gak masuk akal kabeh. Dalam hati kecil saya, nggak jadi lagi satu agent, terus gitu aja. Jadi agent star nggak bisa banyak, tapi ketemu, dia bisa banget. Kan memang nggak butuh agent, coba kamu hitung ya, 600, anggap ini agent ya, 500, 400, 300-nya ada 3, ini 250-nya ada 2, 100-nya ada 4, ini aja udah berapa? 300, 500, 800 tambah 9, 1,4. 1,4 tambah 1, 25 sudah 2,6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gak butuh banyak. Ini kan wajar kan, omset kayak gini. Gitu. Memang butuhnya kayak gini-gini aja. Buat apa kamu pun sampai wajan isinya 150, tapi omsetnya 20, 30, 40. Itu nanti persistensi jelek pasti. Tak jamin. Kamu lihat tak Adi Nugroho? Omset kecil. Bayangin ya, Adi Nugroho itu pernah jadi top UM Indonesia Timur 2 tahun lalu. Tapi bisa nggak promosi loh, gede nggak? Ada orang api top UM tapi nggak promosi, ya Adi Nugroho itu. Gara-gara persistensinya sendiri. Lucu kan? Top UM bisa nggak promosi, cuma gara-gara persistensi. Ini lagi dia harusnya itu top 20 masuk itu Adi itu jadi. Mau dia nomor 4 nasional. Jeblok gara-gara persistensi 70 top. Buat apa? Gak ada gunanya. Gitu. Nanti ya, jaga persistensi yang bagus. Ya, dari awal kalau profil benar, persistensi aman. Profil nggak benar, nah ini cilok wis. Terus ketika lu ketemu profil yang sama, cara kamu meyakinkan mereka ya? Nah, biasanya saya akan tanya sama dia dulu, bisnisnya dia dulu. Karena saya yakin orang yang di atas saya biasanya income walaupun gede, tapi kebebasan waktunya nggak ada, gitu. Dan sangat banyak butuh dia gitu. Yang tak pamer itu justru kehebatanku, nggak kerja pun aku dapat duit. Ya, aku tinggal tanya sama dia, kadang tak pancingin, kalau kau tak suruh milih, punya income 1M, tapi harus kerja. Sing sitok 400 juta lah lebih cilik, tapi belas gak kerja loh. Kau milih mana? Boleh aku milih 400. Karena 400 oke, wis oke gitu. Gak butuh 1M, 400 itu wis oke. Tapi kan gak kerja. Nah, terus aku mulai cerita, sekali dulu. Bagi orang kaya,
Aku nggak kerasa kesukin, tapi aku juga nggak kerasa kemelaratan, cukup. Suatu ketika, ini memang sering saya omongin, kalau uang sudah bukan lagi nomor satu, kepuasan itu yang paling penting apa? Bikin orang lain bisa berubah sukses. Aku bilang, kok di bisnis lu, mungkin lu hari ini nggak pernah sukses sama orang, ya lu sukses lu dulu. Kok tau nggak di bisnis ini? Aku mulai cerita dulu, aku cerita sama gitu. Tahu nggak? Ada banyak orang berubah gara-gara kita. Nah, aku tahu hari ini lu sudah punya pasar, itu udah bagus. Lu tahu Prudential tuh